Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know, my name Independence, aka Julian, balik lagi sama gue di konten yang pastinya ngaco ya. Kali ini angle-nya agak dari bawah nih. So sorry ya udahlah ya, diterima aja anjing, kalian tinggal nonton. Karena gue belum syuting yang proper lagi, soon, karena gue lagi menyelesaikan beberapa project yang gue punya. Dan buat bocoran aja, kalau kalian yang sering banget nonton konten gue, next gue ada ngobrol-ngobrol sama salah satu aktor. Dia cukup hebat gitu, bukan cukup hebat, dia hebat banget lah, maksudnya karirnya udah apa ya, melalang buana di dunia peraktingan Indonesia. Dan apa ya, gue suka banget sih ngobrol sama dia dan seru orangnya untuk diajak ngobrol. Dan nanti ditunggu aja kontennya. Kali ini gue seperti biasa dulu, gue akan membawakan konten react berita. Jadi kali ini ada gadis berumur 14 tahun di Tarutung diperkosa pria yang baru dikenalnya lewat Facebook. So, ini beritanya dari Tribun News. Kalau kalian mau baca lengkapnya, linknya nanti ada di deskripsi. Jadi ini ada di Tapanuli Utara. Tarutung itu ternyata di Tapanuli Utara. Polisi menangkap AP yang berumur 19 tahun, warga Kecamatan Tarutung, Sumatera Utara. Karena si AP diduga melakukan pemerkosaan terhadap remaja perempuan berusia 14 tahun. Berarti bedanya 5 tahun lah ya. Tersangka terancam 15 tahun hukuman penjara. Dan by the way, ini beritanya diposting pada tanggal 19 Mei 2020. At least ini masih corona banget ya kan. Ini masih kasus-kasus corona tuh masih berkeliaran. So, ini adalah salah satu kasus yang ada di tengah-tengah pandemi. Gue cuma bisa bilang gue sebenarnya rada-rada gimana ya. Kebayang gak sih kalian, mau ada pandemi, mau ada corona segimana pun, ini masih ada kasus-kasus kayak gini. Dan makanya kayak emang nggak bisa gitu, maksudnya hal-hal yang lain-lain tuh di rumah aja, nggak, bukan di rumah aja, maksud gue diminimalisir lah hal yang aneh-aneh, tapi ternyata masih ada. So, gue bisa bilang kayak gini, gimana ya, gue bisa bilang ada hal yang kalian tau gak sih, maksudnya di beberapa waktu kemarin ada salah satu selebgram yang terkenal banget karena menjual keperawanannya. Bukan menjual, sorry, melelang, bahkan melelang dengan seharga 2 miliar. Dengan hal anak yang berumur 14 tahun ini diperkosa gitu loh. Menurut gue ada, bukan benefit, maksud gue ada apa ya, bukan mutualisme, tapi ada sesuatu hal yang berkesinambungan. Yang satu perawanannya dilelang, yang satu perawanannya diambil paksa, ya kan. Tapi kalian sadar gak sih, sama-sama punya mental breakdown. Maksud gue gini, gue nggak tahu kalau misalnya itu si selebgram tersebut yang melelang itu memang bertujuan melelang atau memang dia cuma sarkasme, karena dibilang sarkasme kan. Dan kalau misalnya kita anggap itu adalah beneran lelang, misalnya kita anggap itu adalah beneran lelang, dia beneran lelang gitu kan, melelang 2M, terus akhirnya ada yang beli, terus dia harus having sex dengan laki-laki tersebut. Iya, kalau laki-lakinya baik ya udah gue beli, tapi lo nggak harus having sex sama gue segala macem. Dan terus dia harus having sex gitu kan, 2M. Menurut gue itu aja adalah sama aja kayak kepemerkosaan. Lo nggak tahu dia siapa laki-laki ini, dan lo melelang karena memang bertujuan. Itu sama aja kayak Robin Hood sih menurut gue. Robin Hood dimana yang nyolong tapi buat kebaikan, ya sama aja menurut gue kayak gitu. Dan kedepannya akan punya masalah mental yang sama menurut gue gitu loh. Lo sama-sama terpaksa. Ya lo nggak tahu kalau misalnya memang lo ternyata tidak mau, tapi lo harus dipaksa karena lo telah menjanjikan gitu loh. Kalau ini pemerkosaan sudah jelas itu dipaksa gitu kan. Makanya gue bisa bilang sex education memang kayak harus ada deh dari kitanya sendiri gitu, maksudnya dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Maksudnya tidak akan jadi salah arah. Maksud gue, lo melelang keperawanan tuh, gue pernah bawain berita lelang keperawanan itu tapi di luar negeri. Dan
itu pun dengan apa ya, bukan rakyat biasa, maksud gue dengan orang-orang yang kayak model kayak gitu, tapi bukan yang terkenal, banget gitu. Beda dengan si Sarah Kale ini gitu. Sorry gue sebut namanya, selebgram ini dia apa ya, cukup terkenal di dunia sosial media, dan dia sampai melelang. Gue nggak tahu lah niatnya benar apa nggak, cuman semoga ya apapun yang terjadi sama si selebgram itu gitu kan, ya lo tahu harus konsekuensinya seperti apa. Dan semangat deh maksudnya, karena lo tahu kan mulut-mulut netizen kayak apa. Karena gue sendiri aja yang bukan siapa-siapa, gue pernah keserang sama mulut netizen. Dan segitu aja mungkin dari gue, Rizal. See you later.